Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari buku bimbel pakmanaf.my.id ya. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menyampaikan dan memaparkan sebuah materi yang sering muncul di tes-tes sekolah ikatan dinas ataupun tes CPNS. Materi ini ya berkenaan dengan persentase hitung dagang. Ya, jadi persentase hitung dagang. Baik, kita mulai ya. Pembahasan untuk soal yang pertama. Kita mulai pembahasan untuk soal yang pertama. Persentase hitung dagang. Nah, soalnya seperti ini ya. Jadi ada diskon berantai. Kita akan coba mengerjakan diskon ini dengan beberapa konsep yang kita kembangkan di bimbel pakmanaf.my.id. Sebelumnya adik-adik sekalian, ya perlu saya sampaikan ada banyak cara untuk menyelesaikan konsep ini. Namun soal ini ya tepatnya. Namun ya saya ingin memaparkan sebuah konsep yang jelas ya tentang hakikat dari soal ini ya atau pertanyaan yang seperti yang tertera di soal ini. Dibacakan di soal ya, disampaikan di soal, sebuah kendaraan akan mengalami penurunan harga secara penurunan yang pertama ya 40% ya. Penurunan pertama 40%. Diikuti dengan penurunan kedua 20%. Jadi ada 2 kali penurunan. Penurunan 40% dan 20%. Pertanyaannya, berapakah penurunan harga total kendaraan tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada konsep yang perlu kita bangun. Ada konsep yang perlu kita bangun. Nah, jadi konsepnya apa? Ya ada konsep yang penting kami kenalkan. Jadi untuk kasus ini adik-adik sekalian ya, besarnya diskon total gitu ya, besarnya diskon total itu pasti lebih kecil daripada jumlah kedua diskon. Itu triknya ya. Jadi diskon total pasti lebih besar dari ya diskon total lebih besar dari masing-masing diskon itu sendiri. Dilihat secara terpisah. Jadi ini triknya. Nah, ini triknya diskon total nilainya lebih besar daripada diskon masing-masing ya, diskon 1, diskon 2, kalau ada 3 diskon 3. Namun dipastikan nilainya akan lebih kecil daripada jumlah diskon yang diberikan. Sehingga adik-adik sekalian ya, sehingga untuk soal ini terkadang kita nggak perlu nyari ya. Untuk soal ini terkadang kita nggak perlu melakukan perhitungan yang rumit, nggak perlu. Nah, kenapa demikian? Coba lihat konsepnya ya. Sebentar selesai ini ya. Nah, apalagi kalau kita padukan dengan hakikat soal pilihan berganda yang temanya kita hanya memilih jawaban yang telah disediakan saja. Bukankah diskon awal ya, diskon awalnya 40 dan 20%. Ya, tentu kita ambil 40 ya, 40 karena 40 yang lebih besar. Maka 40 ini nilainya akan lebih kecil daripada diskon total. Itu konsep. Karena diskonnya 2 kali kan, 40 dan 20. Namun jumlah diskon total sebenarnya akan lebih kecil dari penjumlahan dari kedua diskon yang diberikan, 40 dan 20, jumlahnya 60. Maka di sini konsepnya, adik-adik sekalian perhatikan, kadang-kadang bisa cepat begini ya. Diskon total dalam soal ini nilainya lebih dari 40, namun kurang dari 60. Maka jawaban D kita buang, karena ini jawaban yang kurang dari 40, apalagi E. Namun jawaban B juga dibuang, karena nilainya lebih dari 60. Apalagi jawaban A. Maka dengan cara sederhana tanpa berhitung ya, dengan hanya konsep saja, kita bisa memastikan jawabannya 52%. Selesai.
Adapun kemudian jika soalnya memberikan jawaban yang seluruhnya di antara interval 40 dengan 60, adik-adik sekalian, kita juga masih bisa mengembangkan rumus. Nah, ini yang dikembangkan. Nah, ini menjadi rumus yang menjadi keunggulan dari bimbel pakmanaf.my.id ya. Ini rumus atau misalnya jangan rumus lah ya nanti ya. Trik saja. Ya, ini trik yang kami kembangkan di bimbel pakmanaf.my.id. Sebenarnya banyak trik yang lain ya. Makanya kalau ingin mengenal lebih jauh trik apa yang kita kembangkan dan ajarkan ke anak-anak, silahkan bergabung ke bimbel pakmanaf.my.id ya. Jadi triknya bagaimana? Triknya ya, kita menggunakan istilah ya berupa akronim ya, namanya takukah. Ya, takukah dalam bahasa Aceh ya. Taku itu artinya leher, ya leher Anda misalnya. Namun takukah di sini ada sedikit modifikasinya. Ta yang dimaksud ya, ta adalah tambah, ku adalah kurang, kemudian kali ada yang dihilangkan sedikit, makanya ada tambahannya. Jadi di sini gunakan trik takukah ya, takukah tambah kurang kali hilang, ta, maka diskon total dinyatakan sebagai ta. Ta itu tambah ya, tambah. Apanya ditambah? Diskonnya ditambah 40 tambah 20. Ku-nya maknanya kurang kali 40 kali 20. Dengan catatan 40-nya dikomakan. Nah, ada yang sedikit hilang ya, 20 dikomakan jadi 2,0. Maka perubahannya menjadi 40 tambah 20 hasilnya 60 dikurangi 4 kali 2 8. Maka 60 kurang 8 berapa? Dapatlah nilai seperti yang tertera pada opsi jawabannya, 52%. Sama caranya. Ya, sama caranya. Paham ya? Baik, ini ide pertama ya. Baik ya, sebenarnya masih ada ide-ide yang lain, cuma terbatas waktu, kita harus melanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 2. Ya, nomor 2 ya. 2 karung terigu masing-masing beratnya 15 kg dan 25 kg. Pada masing-masing karung terjadi penyusutan yang besarnya berturut-turut 2% dan 2,4%. Jika isi kedua karung tersebut digabungkan, pertanyaannya berapakah persentase penyusutan isi? Dalam matematika kita dapatkan persamaan-persamaan yang kemudian bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini ya. Salah satunya ya, ini cara pertama cukup panjang ya. Berarti di sini ya rata-rata gabungan, nah ini rumus umumnya ya, dinyatakan sebagai hasil kali dari rata-rata pertama dikalikan kuantitas dari rata-rata pertama ditambah rata-rata kedua dikali, maaf ya, rata-rata yang kedua dikali kuantitas dari barang yang kedua dibagi jumlah seluruhnya. Nah, dibagi jumlah seluruhnya ya. Dibagi jumlah seluruhnya. Maka kalau diikutkan ya, nanti silahkan lanjutkan ya, karena keterbatasan tempat ya, kami hanya menunjukkan, silahkan dilanjutkan. Nah, ini prosedur biasanya ya, berarti rata-rata yang pertama 2% plus 2 saja ya, karena jawabannya nanti dalam persen kan, 2 saja dikalikan 15 kg ditambah 2,4 gitu ya, dikali 25 kg dibagi 15 ditambah 24. Ya, 24. Kita simpan dulu. Ya, nggak usah kita lanjutkan. Kita break sebentar ya. Nah, ini cara pertama. Nah, adapun cara kedua yang dikembangkan di bimbel pakmanaf.my.id lebih efektif lagi ya, lebih sederhana lagi. Gimana konsepnya? Ya perhatikan ya. Perhatikan konsepnya. Dipastikan rata-rata gabungan itu, perhatikan ya, rata-rata gabungan itu pasti lebih kecil daripada rata-rata yang terbesar. Itu pasti ya. Namun nilainya akan lebih besar daripada rata-rata yang terkecil. Jadi nilainya di antara ya. Nilainya di antara, dengan catatan, perhatikan ya, dalam soal kita lihat di sini ada
faktor kuantitasnya, ya, ada faktor kuantitasnya. Jadi dengan catatan rata-rata gabungan ini akan bergerak ke arah, ya, bergerak, dia bisa bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan, ya. Pergerakannya tergantung jika di mana data yang lebih berat, ya, mana yang lebih berat. Pergerakannya ini ya ke arah yang lebih berat. Kalau dalam keadaan seimbang, maka rata-rata gabungannya tepat di tengah. Kita coba aplikasikan ya, coba aplikasikannya dalam soal ini. Nah, ini relatif sederhana ya. Sederhana saja, bahkan ini sudah menjadi kebiasaan dari si pembuat soal menerbitkan soal seperti ini. Nah, coba lihat ya. Nah, ini ya. Jadi bukankah rata-rata pertama atau rata-rata yang kita anggap sebagai rata-rata yang terkecil adalah 2%? Ya, kita tulis 2%. Untuk belajar ya, untuk belajar. Kalau sudah paham ya nggak perlu tulis lagi. Bayangkan saja 2%. Nah, sementara yang besar 2,4%. Gitu ya. Maka rata-rata gabungannya akan berkisar di antara 2% dan 2,4%. Tentu saja 2% dan 2,4% itu ada tengah-tengahnya ini. Nah, ini bisa diduga rata-ratanya ya. Rata-ratanya sekitar gitu kan 2,2%. Nah, jika datanya seimbang maka nilainya 2,2%. Tapi kalau datanya tidak seimbang dia akan mengikuti kemana kuantitas yang lebih besar. Nah, untuk soal ini adik-adik sekalian, ketika kita lihat bahwasannya rata-rata terbesarnya adalah 2,4%, maka dipastikan jawabannya tidak boleh lebih dari 2,4%. Maka nggak boleh 3,15, apalagi 3,25. Karena ini melebihi konsep. Rata-rata terbesarnya hanya 2,4. Nggak mungkin jadi 3,15. Itu poin yang pertama ya. Nah, di sini jawabannya yang mungkin adalah 2,15 dan 2,25. 2,15 dan 2,25. Maka perhatikan konsepnya. Tengah-tengahnya 2,2%. Nah, ini ya, tengah-tengahnya 2,2%. Ini tengah-tengahnya 2,2%. Ya. Kuantitasnya yang 2,4% itu ada 25 kg, Dek. Nah, ada 25 kg. Sementara yang 2% hanya 15 kg sebagaimana perhitungan kita pada rumus ya. Besar mana 25 dengan 15? Besar 25. Maka nilainya tidak hanya 2,2, namun 2,2 yang bergerak menuju arah 2,4. Lebih dari 2,2 maknanya. Maka jawabannya tidak boleh 2,15 nih, karena lebih kecil daripada 2,2%. Maka di sini seakan-akan ya kita hanya diberikan pilihan untuk memilih jawaban 2,25%. Selesai. Sudah selesai ya. Nah, ini cara yang kami kembangkan di bimbel pakmanaf.my.id. Nah, kita akan buktikan ya apakah benar hasilnya demikian ya. Perlulah sekali-sekali ya. Ya, perlu ya. Nah, kita lanjutkan cara pertama ini, makanya saya pending tadi caranya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. 2,15 2 kali 15 hasilnya 30 gitu kan. Sementara 2,4 kali 25 hasilnya 60, adik-adik sekalian 60. Kita bagi dengan jumlah dari 15 ditambah 25. Itu hasilnya 40. Maka nilainya menjadi 90 dibagi 40. 90 bagi 40 bisa dipecah menjadi 80 tambah 10 dibagi 40. Maka hasil bagi 80 bagi 40 adalah 2. Sementara 1 bagi 4 atau 10 bagi 40 nilainya tepat 2,5. Nah, ini nilainya sama nih, coba lihat. Dengan jawaban kita selesai. Jadi boleh dengan menggunakan rumus silahkan. Tapi sekali lagi ya, kami di bimbel pakmanaf.my.id ini mengembangkan trik-trik mudah ya, sehingga tidak perlu semuanya dicari ya. Yang bisa dijawab dengan cara menganalisa, jawab saja tanpa harus banyak dihitung. Maka ya boleh bergabung untuk belajar bersama dengan kami ya, khususnya dalam tema belajar tatap muka bagi adik-adik yang peserta yang akan mengikuti ujian kedinasan atau kemudian yang akan mengikuti tes CPNS, boleh yang berada di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, boleh hubungi kami. Kita akan belajar tatap muka dalam
kelas yang jumlah pesertanya sedikit ya. Maksimal 10 orang saja ya. Baik, kita lanjutkan soal ketiga. Ya, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, ini ya. Pak Iqbal menjual laptop baru dengan harga 4 juta tanpa pajak ya, tanpa pajak. Laptop tersebut dibeli dari temannya dengan pajak 10%. Ya, pajaknya berapa? 10%, gitu kan? Pertanyaannya, tentukan uang yang harus dibayarkan Pak Rauf. Ya, mudah sekali. Mudah sekali. 10% dari 4 juta itu tinggal kita kurangi sebuah nolnya, satu nolnya diambil ya, berarti ada tambahan pajak 400.000. Maka selain uang nominalnya 4 juta harus ada tambahan pajaknya 400. Maka jawabannya B ya, 4.400.000 rupiah. Paham ya, mudah ya, selesai. Sudah selesai. Baik, kita lanjutkan ke soalan berikutnya. Ya, ini bisa diulang-ulang nanti ya. Nah, ini dia ya. Ini cukup panjang pembahasannya. Untuk mendapatkan total untung 21%, seorang pedagang harus menjual 100 porsi bakso dengan harga 11.000 setiap porsinya. Hari itu sepi ya, yang terjual tuh hanya 87 porsi saja, berarti masih ada 13 porsi yang tidak terjual, begitu kan? Pertanyaannya, berapakah selisih persentase antara keuntungan sebenarnya dengan keuntungan yang diharapkan? Nah, sekarang kita gunakan rumus saja ini ya, pakai rumus saja. Ya, kita gunakan rumus saja. Sekarang ya rata-rata sebenarnya sekarang adalah rata-rata gabungan dari 87 porsi yang dijual dan untung 21%. Ya, untung ya. Ditambah sisanya 13% gitu ya. 13 porsi yang mengalami kerugian 100%. Kenapa rugi? Kan nggak dijual. Berarti ruginya 100%, ya. Dibagi total seluruhnya 100 ya, 100 porsi. Sehingga perkaliannya menjadi ya 87 dikali 2, tepatnya dikali 20 ya, 87 dikali 20 menjadi 1740 ya, gitu cara ngitungnya ya. 1740 ditambah 87 dikurang 1.300 adik-adik sekalian dibagi 100. Nah, gini cara ngitung yang bagus ya. 1.700 dikurangi 1.300 masih ada 400. Ya, 1.700 dikurangi 1.300 masih ada 400. 400 ya. 400 ditambah 40 tambah 80 ya, maka jadi masih ada keuntungan 527 yang dibagi 100. Maka masih ada keuntungan sebesar 5,27%, itu labanya. Masih ada laba 5,27%. Yang ditanya bukan 5,27-nya tapi selisihnya, maka selisih rata-rata keuntungan berarti jadi 21% nih harapan dikurangi kenyataan 5,27%. Silahkan kira-kira saja 21 dikurangi 5 masih ada 16 ya. 15, tepatnya ya. Ini jawabannya yang benar ya, yang benar jawabannya 15,73%. Di sini ada jawaban yang mengambang ya, antara 15 dan 16. Ya, antara 15 dan 16 tepatnya 15,73%. Sederhana sekali ya. Ya, jadi jawabannya ya 15,73%. Mungkin Pak itu kan biasa saja kalau begitu ya. Oh, kami juga biasa dengan mengerjakan itu. Maka kami pun di Bimbel Pak Manaf Maidodadi mengembangkan ide praktis. Ya, ide praktis. Apa itu? Temanya dengan cara husnuzon, ya, berprasangka baik. Nah, ini yang diajarkan agama kita nih. Temanya berprasangka baik saja.
Bukankah yang ditanya itu adalah selisih rata-rata, selisih itu kurang? Selisih ya, dari apa? Dari persentase harapan 21 dikurang berapa? Dikurang 5,3 gitu kan. Yang ada aja deh 5,3. Nah, kenapa 5,3 itu ada? Karena 5,3 itu sebenarnya adalah persentase sebenarnya. Jadi husnuzon saja, itu 5,3 berarti. Kan 5,3 adalah pembulatan langsung dari 5,27 ya. Apakah muncul jawaban yang sama adik-adik sekalian 15,7? Sama juga, akan mirip jawabannya. Selesai. Harus husnuzon dia. Ya bisa cara singkatnya gitu ya. Baik ya. Kita lanjutkan kepada soal yang kelima. Ya, kepada soal yang kelima. Ya. Sebuah sepatu dijual dengan harga 250.000. Keuntungan dari harga jual tersebut adalah 20%. Ya, ini gampang sekali ini. 20% itu bahasa lain dari 1/4. 25% itu bahasa lain dari 1/4. Pertanyaannya, 1/4-nya 200.000. 1/4-nya dari 200.000, 50.000. Nah, ini jadi ambil aja jawabannya, TPOC namanya. Kalau kita kembangkan di bimbel Pak Manap namanya TPOC. 200.000 tambah 1/4 dari 200.000. Berarti nilainya menjadi 200.000 ditambah 50.000. Nah, 250 itu kan harga jualnya. Selesai. Gitu aja. Cari acan namanya, angka cantik. Cari jawaban yang paling cantik di antara jawaban-jawaban yang ada. Selesailah pekerjaan kita ya. Lanjutkan lagi. Nah, jadi cepat sebenarnya ya. Kalau husnuzon itu cepat sekali. Nomor 6. Nah, nomor 6 ya. Nomor 6. Nah, inilah yang kemudian kita juga perlu ingatkan pada para peserta ujian bahwasanya dalam soal matematika ya, dalam soal numerica ya, temanya sebenarnya hanya olah ya, mengolah angka. Olah angka. Angka apa? Angka yang tertera di soal. Di soal ada angka 8. Kemudian ada angka 10.500 dan ada angka 2%. Gitu kan? Maka soal ini sebuah penelitian mengenai pola konsumsi sejenis barang menunjukkan bahwa kalau barangnya harganya dinaikkan 8x%, maka penurunan pembelian daya belinya adalah X%. Jika harga saat ini barang adalah 10.500 ya per buah, berapakah harga yang harus dinaikkan? Yang harus dinaikkan agar konsumsi turun sebesar 2%. Ya gunakan saja olah angka tadi. Ada angka 8, ada angka 2%, apa mana 2%? 2/100 artinya ya. Ada angka apa lagi? 10.500. 10.500. Nah, ini dikali adik-adik sekalian. Nolnya dicoret gitu ya. Maka jadinya 16 dikali 105. 16 kali 1, 16. Maka ciri-ciri jawabannya angkanya 16 di depan. Oh, ada tuh 1680. Dan itulah hasil kali dari 16 kali 105. Selesai ya. Selesai. Nomor 7 sekarang. Kalau sudah biasa ya, 5 detik, 10 detik dari membaca soal selesai ini ya. Seseorang membeli 3 buku dengan harga 2.000 per buah dan membeli 6 buku serupa dengan harga 8.000 per buah. Pertanyaannya, berapakah harga rata-rata dari buku itu ya? Gunakan rumus juga boleh ya, pakai rumus juga boleh. Ya, kita gunakan rumus juga boleh. Rumusnya apa? Saya ulang lagi rumusnya ya. Rata-rata gabungan dinyatakan sebagai rata-rata pertama. Di sini 2.000 adik-adik sekalian kali 3. Ditambah 8.000 kali 6. Dibagi 3 tambah 6. 3 tambah 6. 3 tambah 6. Maka hasilnya berubah menjadi 6.000 ditambah 48.000 dibagi 9. Maka jadi 54.000 dibagi 9. Hasilnya 6. Ya, 6
54.000 hilang nolnya, Rp6.000. Maka jawabannya rata-rata gabungannya Rp6.000. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 8. Harga pembelian sebuah handphone 5 handphone apa ini ya? 5 juta lah kayak gitu ya. Kurang 01 ini. 5 juta. Handphone tersebut ya 5.000 berarti. Handphone main-main ya, handphone mainan. Handphone mainan tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Harga penjualan dari 100 buah handphone. Maka langsung aja dikali dek ya. 5 dikali 15 sama dengan 75. Maka ciri-ciri jawabannya ya, ciri-ciri jawabannya ada tambahan 75 dari harga utamanya. Maka ciri-ciri jawabannya sekali lagi ya, ada angka 75 sebagai tambahan. Nah, cuma ada di opsi jawaban B. Maka harga penjualan dari 100 buah handphone menjadi tambahannya Rp575.575. Paham ya? Ya, kalau mudah lanjutkan saja ya. Tidak perlu berlama-lama di soal yang relatif, sifatnya mudah. Toko elektronik Mas Sugiono menjual kipas angin dan memperoleh laba 25%. Jika harga beli kipas angin itu adalah Rp3.600.000, pertanyaannya berapakah harga jualnya? Sekali lagi ya adik sekalian, 25% itu maknanya 1/4 dari harga dasar. Maka 1/4 dari 3.600.000 itu ya, 3.600.000 adalah 900. Nah, ini tambahannya. Maka tambahan dari 3.600.000 yang ditambah 900 ya. Maka nilainya gampang ya, mudah ya, jadi Rp4.500.000. Nah, kembali jawabannya cukup demikian ya. Baca soal, pahami maksud, kerjakan, gunakan angka-angka yang tertera, selesai ya. Jawabannya Rp4.500.000. Baik, selanjutnya ya. Kita lanjutkan soal ke-10. Bank Ipul menerapkan suku bunga 8% per tahun. Ya, 8% per tahun. Setelah 2,5%, tabungan Yogi di awalnya ya, sekarang bertambah menjadi 3 juta. Nah, ini riba ya, belajar tentang riba. Nggak boleh ini ya, cuma kita pelajari saja untuk ya sekedar tahu saja. Pertanyaannya, berapakah tabungan dari Bank Ipul ya? Nah, ini adik-adik sekalian kembali ya, saya sampaikan gunakan angka cantik. Ya, gunakan angka cantik. Jadi di sini ya, dari keempat jawaban ini, bimbelpakmanaf.my.id mengarahkan kalian untuk nggak perlu repot-repot. Ya, lihat angka yang terbaik yang ada di soal. Nah, angka yang terbaik yang ada di soal tuh angkanya cantik ya, 2,5 juta. Nah, ini dia. 2,5 juta. 2,5 juta. Maka maknanya ya 8% dikali 2,5 tahun atau bentuk lainnya 5/2. Maka ribanya menjadi 20% atau 1/5 dari modalnya. 2,5 juta ada tambahan 1/5-nya, 1/5 dari 2,5 juta. 1/5 dari 2,5 juta. Tentu ini mudah sekali ya, 1/5 dari 25 adalah 5, maka tambahannya senilai Rp500.000. Maka wajar dengan menggunakan angka cantik ini ya, 2,5 juta jika ditambahkan 500.000 ya muncul
ya sebagaimana nilai yang tertera di soal 3 juta. 3 juta rupiah. Ya, 3 juta rupiah. Baik, selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Harga dari penjualan HP ya, HP 2.200.000 rupiah dengan klaim laba 10%. Pertanyaannya, berapakah harga mula-mulanya? Dengan mudah anak sekalian lihat lagi ya angka cantik ya, angka cantik. Sederhana sekali ya, gunakan angka cantik ya. Tentu yang tercantik adalah 2 juta, di mana 10% dari 2 juta adalah 200.000 itu tambahannya. Tambahannya 200.000 ya, 10% dari 2.200.000. Maka kita dapatkan nominal dari harganya sama seperti apa yang tertera di soal, 2.200.000 selesai. Ya, 2.200.000 nih. Jadi cobalah rajin-rajin melihat opsi jawaban sebelum kalian mengerjakan soal. Karena apapun hakikatnya, soal pilihan berganda itu temanya hanya sekedar kita memilih dari jawaban yang sudah disediakan oleh panitia pembuat soal. Hanya milih saja. Jadi ambil jawabannya, dipasang-pasang, selesai. Nggak perlu lama ya, nggak perlu repot. Baik, sekarang berikutnya soal selanjutnya. Seorang pedagang menjual sebuah radio dengan mendapatkan laba Rp460.000. Jika untung itu dikatakan ya 15%-nya, maka pertanyaannya, berapakah harga mula-mula dari radio itu? Ya, harga mula-mulanya berapa? Jadi maknanya begini ya sekalian ya. 15%, 15 itu setara dengan 460. 15 ya, 15 setara dengan 460. Tapi ini juga bukan angka cantik sebenarnya ya. Saya ralat sedikit lah biar lebih indah ya. Jangan 460, jadi 450 saja. Kita ralat sedikit ya. Kita ubah ini, bukan 460, namun jadi 450. Nah sekarang kita gunakan logika sederhana ya. Bagaimana cara merubah 15 menjadi 45? Dikali 3, maka maknanya 100% pun batangnya kita kali 3. Maka jawabannya jadi 300 tambah 01. Maka kesimpulannya apa? 100% atau harga mula-mula dari radio itu adalah sebesar 3 juta rupiah. Ada jawabannya di opsi jawaban D. Nah, kita ganti untuk mempercepat ya proses pekerjaan kita ya. Karena memang dalam sesi video tutorial ini ya, yang dipentingkan adalah mengembangkan ide, bukan hanya sekedar kemudian mahir dalam konsep berhitung saja. Ya. Soal selanjutnya, tadi nomor 12, sekarang nomor 13. Nah ya, tabung lagi ya. Pak Dani menabung di sebuah bank, riba lagi ya. Setelah 8 bulan tabungannya menjadi Rp456.000. Setelah 8 bulan, tidak sampai ya 12 bulan. Jika ia mendapat bunga 21% setahunnya, pertanyaannya berapakah jumlah tabungan awal dari Pak Dani? Nah, logika yang bisa kita bangun adik-adik sekalian sederhana sekali di sini ya. Masih juga dengan tema yang sama, saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwasanya ya dalam perhitungan riba seperti ini ya, tentu uang setelah ditabung itu pasti akan lebih besar daripada uang mula-mula. Ya, uang mula-mula. Kenapa? Pada uang yang telah ditabung ini ya,
ada uang mula-mula yang kemudian ditambah dengan ribanya. Ya, ditambah dengan ribanya. Maka jika uang mula-mulanya, ya berarti ya, jika uang tabungannya sekarang menjadi 456.000, maka dipastikan adik-adik sekalian, tolong dilihat baik-baik ya konsepnya ya. Sederhana, ini hanya belajar untuk sekedar saja soal saja. Maka dipastikan uang mula-mulanya itu lebih kecil daripada 456. Ya, lebih kecil. Maka dipastikan di sini untuk jawaban E ini menjadi jawaban yang mustahil. Kembali gunakan angka cantik. Di sini angka cantiknya adalah 400 nih, paling cantik nih. Paling mudah. Berarti jadi 400.000 uang mula-mulanya kita duga ya. Ditambah ribanya. Ya, ditambahkan ribanya. Ribanya 21% per tahun. Tapi tidak setahun, hanya 8 bulan. Berarti 8/12. Karena setahun 12 bulan ya. 8/12 kali 21%, 21/100 ya. Kemudian dikali dugaan kita tadi deh, 400.000 rupiah. Maka nolnya dicoret 2, selesai ya. Selesai. Kemudian 8 dan 12 bisa dikecilkan, sama-sama dibagi dengan 4. Maka 8-nya berubah menjadi 2. Sementara 12-nya berubah menjadi 3. 21 juga bisa dibagi dengan 3. Muncul berapa? 7 ya. Maka 2 kali 7, 14 kali 4, 56. Maka dari uang awal 400 itu ada tambahannya 56, 456. Itu sama dengan uang yang dia miliki sekarang. Maka jawabannya sudah tepat ya. Ini kalau perlu bukti ya. Kalau waktunya singkat, tebak saja selesai ini ya. 400.000 rupiah. Baik, soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Nah, ini yang kita coba kembangkan di bimbelpakmanaf.my.id ya. Kalau ada soal yang bisa dikerjakan sederhana ya, untuk apa kemudian kita perpanjang mengerjakannya. Ya, kalau udah tahu jawabannya cukup ya. Kan intinya dapat jawaban. Seseorang meminjam uang di koperasi sikut kanan sikut kiri ya, sebesar 6 juta dan diangsur selama 12 bulan dengan bunga 1,5% per bulannya, Masya Allah ya. Ya, bunganya 1,5%. Pertanyaannya besar angsurannya ya, besar angsurannya. Jadi besar angsuran itu ya, dalam sistem riba ini ya, dalam sistem riba ini angsuran itu terbagi ya, sistem riba ini ya. Angsuran yang harus dibayarkan tuh ada 2 adik-adik sekalian ya. Pertama, angsuran untuk mengembalikan modal, dan kemudian angsuran yang ditambahkan riba tadi ya. Jadi dalam sistem riba ini, ketika kita mengembalikan pinjaman, maka kita akan mengembalikan modal dan tambahannya itu ribanya gitu kan. Nah, modalnya 6 juta. 6 juta modalnya. Yang dibagi 12. Ditambah bunganya 1,5%, 1,5/100. Ditambah peminjamannya 6 juta gitu kan, 6 juta. Maka 6 juta jika dibagi dengan 12 hasilnya pas 500.000 rupiah. Itu untuk pengembalian modal saja. Sementara untuk tambahannya coret nolnya 2, ya gitu kan. 1,5 kali 60 hasilnya 90. Maka untuk pengembaliannya besar nominalnya 590. 500 untuk mengembalikan modalnya, sementara 90 untuk mengembalikan sebagai tambahan bunganya 90.000. Maka jawabannya 590.000 rupiah. Ya, selesai ya. Untuk modal berjalan, Budila meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta ya, bunganya 1% per bulan.
angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan Budila jika Budila meminjamnya dalam 10 bulan. Sama seperti tema tadi ya adik-adik sekalian ya. Pengembaliannya itu terdiri dari 2 tema. Yang pertama pengembalian yang sifatnya modal, yang kedua tambahannya, ribanya. Untuk modalnya 5 juta dibagi 10. Maka untuk modalnya per bulan harus dicicil Rp500.000. Sementara ribanya 1%. 1/100 dari 5 juta. Maka tinggal coret nolnya ya. Maka tambahannya Rp50.000. Maka dalam sebulan Budila harus mengembalikan pinjaman Rp550.000 dengan 500 sebagai peminjaman pengembalian modalnya, sementara 50.000 sebagai ribanya. Selesai itu ya. Tidak terlalu rumit ya. Kita lanjutkan lagi. Untuk soal nomor 16. Bunga lagi ya. Pak Sugiono meminjam uang di bank yang bunganya 20% tiap tahunnya. Setiap bulan selama setahun Pak Sugiono mengangsur 600.000. Jadi dalam 600.000 itu ada modal dan ada ribanya tadi ya, ada modal dan ribanya gitu kan. Pertanyaannya sebenarnya berapa besar pinjaman dari Pak Sugiono? Ya, berapa besar pinjaman dari Pak Sugiono. Nah, kita bisa langsung saja ini adik-adik sekalian ya. Langsung saja. Maka kalau kita total ya, kalau di total maka dalam waktu setahun total ya, setahun Pak Sugiono ini ya akan mengembalikan dana 600.000 dikali 12 ya. Jadi ya 7.200.000. Di mana di dalam 7.200.000 ini ada bunga 20%. Ya, ada bunga 20%. Jadi 7.200.000 ini ya 7.200.000 nih ya dinyatakan sebagai hasil ya peminjaman modal ditambah bunganya dikali modal awalnya. Jadi ya 7.200.000 itu adalah hasil kali dari 1,2 kali peminjamannya M misalnya. Maka M-nya adalah hasil bagi dari 7.200.000 dibagi 1,2. Maka muncullah ya besar peminjaman awalnya senilai 6 juta rupiah. Nah ini kami sampaikan kepada adik sekalian ya. Baik itu peserta tes sekolah ikatan dinas maupun peserta tes CPNS, sebaiknya ya jangan minjam uang di bank karena menghilangkan keberkahan harta itu sendiri ya, dosanya besar. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 17. Bank lagi ya. Laki menabung di sebuah bank dengan uang 3 juta. Setelah 44 bulan, jumlah uang di tabungannya menjadi 3.200.000 rupiah. 44 bulan tuh ya. 44 bulan. Pertanyaannya, berapa persentase bunga yang dia dapatkan? Ya, berapakah persentase bunga per tahunnya? Nah, ini tidak terlalu sulit lah ya, tidak terlalu sulit. Kita bisa mengerjakannya dengan logika saja ya, tidak terlalu sulit, dengan logika saja. Kalau dengan logika maka jawabannya tidak ada, ya, jawabannya itu enggak ada. Kenapa enggak ada? Nah, silahkan buktikan. Jawabannya tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Nah, ya. Boleh dicoba ya, boleh dicoba. Insya Allah nanti jawabannya sama ya. Tidak ada yang benar jawabannya.
Saya lanjutkan saja ya. Ini saya kasih sampaikan opsinya saja ya, opsinya ya. Untuk persentase tahunan, untuk tahunan ya, persentase riba yang paling mudah untuk kita selesaikan adalah kelipatan 12. Kenapa demikian? Karena setahun 12 bulan. Maka jawabannya yang ada hubungannya dengan angka 12. Nah, itu di jawabannya B, 12%. Selesai. Dipercepat saja lah ya untuk soal-soal seperti ini karena memang sederhana ya. Bunga lagi ya. Nah, ini mungkin karena sudah kita bahas dengan berbagai cara ya. Silahkan dicoba saja ya. Dicoba saja. Latihan ya, latihan. Di modul ada kuncinya ya. Di modul kami ada kuncinya. Silahkan mencoba dengan trik-trik yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Dipastikan tuh jawabannya berapa ya. Silahkan dicoba dan lihat pembahasannya. Dan kemudian jawabannya pada pembahasan yang tertera di modul bimbelpakmanaf.my.id. Begitu juga dengan nomor 20 ya. Soalnya masih dengan tema yang sama ya. Bunga bank. Bunga bank. Silahkan dicoba belajar berhitung ya. Pembahasannya bagaimana? Di pembahasan di modulnya ada ya. Ada di modulnya. Nah, kita tutup dengan soal terakhir. Nomor 21. Ya, baik ya. Kali ini saya akan bahas ya. Karena tidak lagi berkaitan dengan bank dan bunga-bunganya ya. Reza membeli sepeda motor. Reza beli sepeda motor dengan harga Rp9.400.000. Motor tersebut diperbaiki oleh Reza ya sehingga dia mengeluarkan biaya tambahan dengan harga total biaya Rp200.000. Beberapa waktu kemudian motor itu dijual laku dengan harga Rp7.200.000. Pertanyaannya, berapakah persentase kerugian yang dialami Reza? Maka kerugian adalah nilai yang dinyatakan sebagai selisih dari berapa harga beli dikurangi berapa harga jualnya. Nah, maknanya apa? Harga beli lebih mahal daripada harga jual. Atau di sini ongkos biaya awal ya lebih mahal daripada harga jual. Di sini untuk biaya totalnya tidak hanya 9.400.000 tapi juga harus ditambah dengan Rp200.000 Dede ya. Jadi biayanya 9.600.000. Sementara laku dijual dengan harga 7.200.000 saja. Ya, penjualannya dengan harga 7.200.000. Maka di sini besar kerugiannya sebesar berapa? Rp2.400.000. Maka persentase kerugian dibandingkan dari berapa ruginya dibagi ya berapa modalnya. Maka 24/96 ya bisa dikecilkan menjadi 1/4 sama-sama dibagi dengan 24 ya. Maka 1/4 itu identik dengan 25%. Maka untuk soal ini Reza ya mengalami kerugian dari penjualan sepeda motor yang sudah dia perbaiki lagi ya dengan kerugian sebesar 25%. Baik adik-adik sekalian ya mungkin ini yang bisa kami bahas selaku pemateri dari bimbelpakmanaf.my.id ya. Sama kita doakan semoga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di dunia dan akhirat dan memberikan keselamatan pada saudara-saudara kita ya khususnya saudara-saudara kita yang sedang memperjuangkan hak-haknya di bumi Palestina ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.